Mushaf Fatimah, Al-Quran Syiah yang ditolak mayoritas Muslim. Video ini adalah video kedua dari rangkaian 3 video yang saya buat tentang berbagai penolakan mayoritas umat Kristen maupun umat Islam terhadap kitab-kitab tertentu yang dianggap menyimpang. Penolakan tersebut menyiratkan adanya perbedaan pandangan maupun pendapat. Pada video ini, akan dipaparkan mengenai Mushaf Fatimah, Al-Quran Syiah yang ditolak oleh mayoritas umat Muslim. Pemaparan akan dilakukan berdasarkan pandangan dan pendapat di kalangan umat Muslim saja. Apa itu Mushaf Fatimah? Kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan mereka adalah Al-Quran asli, persis seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Namun kalangan Syiah konon meyakini bahwa Al-Quran yang dipegang kaum Muslim sekarang ini telah disimpangkan oleh para sahabat, sehingga tidak semua ayat Al-Quran masih otentik. Beberapa ayat telah diubah, dan sebagian besar dibuang para sahabat. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Al-Kulaini dalam kitab yang berjudul Usyul Al-Kafi. Dalam kitab tersebut, Al-Kulaini juga mengemukakan bahwa Syiah memiliki Al-Quran versi lain yang tidak ada dalam Al-Quran yang beredar di tengah kaum Muslim sekarang ini. Jumlah ayatnya 17.000, hampir 3 kali lipat dari Al-Quran yang beredar sekarang, yang jumlah ayatnya hanya sekitar 6.000 ayat. Al-Quran dengan 17.000 ayat inilah yang sering disebut dan dikenal sebagai Mushaf Fatimah, Al-Qurannya Syiah. Informasi tersebut saya ambil dari salah satu artikel di konsultasisyariah.com. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tautan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Al-Quran versi Syiah, Mushaf Fatimah ya. Apakah Al-Quran Syiah itu berbeda dengan Al-Quran kita? Saya sering mendengar Syiah punya Al-Quran sendiri, apa benar demikian? Mushaf Fatimah ya. Jawabannya ada 3 keyakinan mendasar Syiah tentang kitab suci Quran. Yang pertama, mereka meyakini bahwa Quran yang dipegang kaum muslimin telah disimpangkan oleh para sahabat, sehingga tidak semua ayat Quran masih otentik. Beberapa ayat telah diubah dan sebagian besar dibuang para sahabat. Karena itu mereka mengakui sebagian Al-Quran yang dipegang kaum muslimin. Usul Al-Kafi Al-Kulaini 1/241. Jadi ada beberapa bagian Quran yang masih dipercaya oleh Syiah ya. Yang kedua, Syiah memiliki Quran versi lain yang tidak ada dalam Quran yang beredar di tengah kaum muslimin. Jumlah ayatnya 17.000. Ada 2 keterangan yang mereka sampaikan. Satu, Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Fatimah. Kedua, Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan hanya ke Fatimah. Usulul Kafi Al-Kulaini 2/634. Dan keterangan Yasir Habib musuh sahabat. Yasir Habib musuh sahabat ya. Ketiga, Jibril itu salah sasaran. Seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun disampaikan kepada Muhammad SAW, sehingga Al-Quran ini tidak otentik karena tidak melalui jalur Ali radhiyallahu anhu. Hanya saja keyakinan ini hanya dimiliki sekelompok Syiah yang gulu, yang berlebihan ya. Anisul Wahid 2/310 Tahqiq Ar-Raja'i mengenal Mushaf Fatimah. Orang Syiah menyebut kitab suci tambahan khusus mereka sebagai Mushaf Fatimah. Mushaf ini tidak dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya. Menurut salah satu riwayat mereka, Jibril hanya mendetekannya kepada Fatimah, kemudian ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam kitab Usul Al-Kafi ya, salah satu rujukan utama Syiah, dinyatakan ketika Imam As-Shadiq alaihissalam ditanya tentang Mushaf Fatimah alaihissalam, beliau menjawab, sesungguhnya Fatimah sepeninggal Rasulullah SAW, beliau berkabung ya selama 75 hari. Beliau sangat bersedih karena wafat ayahnya ya, wafatnya ayahnya. Jibril selalu mendatangi Fatimah dan turut berkabung atas kematian ayahnya. Jibril menghibur Fatimah dan menyampaikan tentang keadaan ayahnya dan kedudukan ayahnya. Jibril juga menyampaikan keadaan masa depan keturunan Fatimah, sementara Ali mencatat semua yang disampaikan Jibril itulah Mushaf Fatimah. Usul Al-Kafi Al-Kulaini 1/241. Kitab Usul Al-Kafi karya Al-Kulaini inilah kitab rujukan pokok orang Syiah yang berkembang di Irak, Iran, Lebanon, Suriah, dan Syiah Indonesia. Mushaf Fatimah jauh lebih tebal. Mushaf Fatimah jauh lebih tebal dibandingkan Quran umat Islam. Mushaf Fatimah 3 kali lebih tebal dibandingkan Quran kaum muslimin. Dalam Usul Al-Kafi juga disebutkan bahwa Al-Abdillah alaihissalam mengatakan,
Kami memiliki Mushaf Fatimah alaihissalam. Mereka tidak tahu apa itu Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah berisi seperti Quran kalian ini 3 kali lipat. Demi Allah tidak ada satupun bagian dalam Mushaf Fatimah yang dijelaskan dalam Quran kalian satu huruf pun. Al-Kafi Al-Kulaini jilid 1 halaman 287. Gitu ya. Salah satu tokoh mereka, Kamal Al-Haidari, menjelaskan kitab Usul Al-Kafi yang menjelaskan keterangan Mushaf Fatimah bahwa mushaf itu ada dan bukan khayalan, tapi wujudnya masih disembunyikan. Disembunyikan. Bilangnya ada tapi masih disembunyikan. Bingung kan? Mushaf yang disembunyikan. Mushaf Fatimah hingga saat ini belum diterbitkan. Bahkan orang Syiah sendiri tidak bisa menunjukkan lembaran Mushaf Fatimah itu. Semua kaum muslimin menyatakan mushaf itu hanya khayalan, khurafat kaum Syiah ya. Namun mereka membantah dan mengatakan Mushaf Fatimah itu ada dan mushaf itu hanya dimiliki oleh Al-Ma'sumin, imam yang maksum. Sementara selain imam yang maksum, mereka tidak pernah tahu isinya selain bagian mukaddimah saja. Gitu ya. Yasir Habib ini ya, musuh para sahabat. Berikut salinan teks dari perkataan Yasir ya dalam sebuah video. Mushaf Fatimah adalah kitab yang turun dari Tuhan yang khusus dimiliki oleh Al-Ma'sumin, imam yang maksum alaihi wassalam. Dinamakan Mushaf Az-Zahrah karena mushaf ini didiktekan kepada Az-Zahra ya. Kemudian Az-Zahra menulisnya, kitab itu tidak ada pada kami, namun itu hakiki bukan khayalan. Namun yang ada pada kami hanya satu halaman saja, yaitu halaman pertama saja. Artinya Ahlul Bait yang maksum itu hanya menjelaskan Mushaf Fatimah hanya seukuran ini. Dia bisa dengan jari jempol atau telunjuknya, dan telunjuknya kalian berhak atasnya dan boleh mempelajarinya. Sisanya hanya khusus untuk kami, dan kalian tidak punya hak atasnya dan tidak boleh mempelajarinya. Salah satu referensi tertulis mengenai penjabaran Mushaf Fatimah adalah artikel yang berjudul Al-Quran versi Syiah, Mushaf Fatimah, yang terdapat di situs konsultasisyariah.com. Silahkan mengunjungi tautan yang saya berikan untuk menyimaknya lebih lanjut. Di YouTube pun kita bisa memperoleh informasi-informasi sejenis. Misalnya Ustadz Kondang Abdul Somad pernah memaparkan pengkajiannya tentang membongkar kesesatan Syiah dari kitab-kitab mereka. Video berdurasi lebih dari 1 jam tersebut dapat dilihat pada tautan yang saya berikan. Berdasarkan kajian dan pengetahuan yang dimilikinya, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Syiah bukan Islam. Mirip dengan ketika dia menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam, sebagaimana pernah saya kemukakan pada video saya terdahulu. Mengenai pemaparan Ustadz Abdul Somad, bahwa Syiah bukan Islam ini, dapat disimak pada video yang ada di tautan yang saya berikan. Sudah barang tentu, pendapat, pandangan, atau bahkan tudingan-tudingan terhadap Syiah tersebut ditanggapi oleh kalangan Syiah. Hal ini dapat kita cari di Google maupun YouTube. Salah satu contohnya adalah video pada tautan yang saya berikan, yaitu tanggapan sehubungan dengan tudingan bahwa Syiah memiliki Al-Quran dengan 17.000 ayat. Mushaf Fatimah menurut keyakinan Syiah adalah nama sebuah kitab yang isinya dijelaskan oleh malaikat Allah kepada Sayyidah Fatimah S.A. dan Imam Ali A.S. yang menulisnya. Isi kitab ini meliputi kedudukan Nabi Muhammad di surga, serta berita-berita dan kejadian-kejadian yang akan datang. Kitab ini tersimpan di tangan imam-imam Syiah, dan berpindah dari tangan ke tangan di antara mereka, di mana orang lain tidak pernah menjangkaunya. Sekarang kitab ini ada di tangan Imam Zaman A.S. Sebagian ahlu sunnah mengklaim bahwa Syiah memiliki Al-Quran versi lain, bernama Mushaf Fatimah. Namun, para imam Syiah senantiasa menekankan bahwa Mushaf ini adalah sebuah kitab dan bukan Al-Quran. Dan Syiah menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, adalah Al-Quran yang benar dan diterima. Untuk mendukung pernyataan bahwa Al-Quran Syiah pada dasarnya sama dengan Al-Quran mayoritas Muslim lainnya, antara lain dilakukan upaya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran Syiah di Iran isinya sama dengan Al-Quran mayoritas Muslim lainnya. Pemaparan mengenai hal ini dapat dilihat pada video dengan tautan yang saya berikan. Namun, tanggapan dan penjelasan dari kalangan Syiah tersebut
tidak begitu saja diterima oleh kalangan Muslim mayoritas. Terutama mengingat adanya ajaran mengenai taqiyah di kalangan Syiah. Berikut ini akan diberikan cuplikan video penjelasan singkat tentang taqiyah oleh Ustadz Abdul Somad. Apa itu aliran Syiah, Pak Ustadz? Beda kita dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita, rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu sunni Syi'i? Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Taqiyah tersebut dinilai juga dipergunakan oleh kalangan Syiah terkait dengan persoalan Al-Quran ini. Salah satu pemaparannya dapat dilihat pada video yang berjudul Membongkar Taqiyah Syiah tentang Al-Quran, pada tautan yang saya berikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan 2 video. Pertama, mengenai taqiyah sehubungan dengan Al-Quran, dengan judul, Syiah mengaku Al-Quran mereka berbeda. Kedua, mengenai adanya pandangan di kalangan Syiah bahwa Jibril salah alamat dalam memberikan wahyu. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi Jibril salah memberikan ke Nabi Muhammad. ذنب الشيعة شنو؟ وردت كلمة مصحف. من قال مصحف قالوا خلاص هذا مصحف، والشيعة عندها غير مصحف. لأنه وردت كلمة مصحف في الرواية، صار الشيعة عندهم قرآن. أنا اللي يسألني أقول له عندنا قرآن، بس قول لي وينه. يعني أخول السؤال بجانبه. أقول له إذا الشيعة عندهم قرآن، أنا شيعي قل لي هذا وين القرآن؟ أنا الشيعي ما أدري بهذا وين. ما يطالبك بقرآن غير قرآن المسلمين قل له ما يخالف. وين هذا القرآن الثاني؟ العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود. قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا تعالوا نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف العدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. Kemudian akidah Syiah itu berlebihan. Mereka ekstrim dalam Sayyidina Ali. Ada yang mengangkat beliau sampai ketuhanan. Tuhan. Imam Ali itu Tuhan. Syiah Sabaiyah namanya. Bahkan sebagian mereka mengakui bahwa Jibril itu salah alamat.
Ya. Salah alamat. Jibril itu salah alamat. Harusnya ke Ali, larinya ke Muhammad SAW. Katanya apa? Jibril salah dalam menyerahkan risalah utusan itu kepada Imam Ali. Harusnya ke Imam Ali, jadi ke Rasulullah. Karena Imam Ali katanya, menurut versi mereka, Imam Ali mirip dengan Rasulullah, maka Jibril salah alamat. Memang Jibril itu apa? Gojek? Atau JNE? Atau dan lain sebagainya? Ya nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Imam kata, ada riwayat juga lucu, saya pernah baca. Riwayatnya apa? Imam Ali lagi sholat, Nabi lagi duduk di sebelah. Jibril turun. Jibril nggak mau nunggu. Katanya, Muhammad, nanti itu titipan wahyu ini, risalah ini dikasih ke Ali. Katanya Nabi yang ngambil, nggak kasih ke Ali. Kenapa Jibril nggak nunggu? Memang ada macet. Naik turun gampang bagi malaikat. Kenapa harus menyerahkan ke Rasulullah, menunggu Ali? Orang Ali sholat juga nggak lama kok. Kalau menurut versi mereka. Tapi kadang-kadang riwayatnya lucu. Maka kalau kalian baca, jangan dibaca ya. Dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini itu sangat lucu, riwayat-riwayatnya aneh gitu, nggak masuk akal. Ya, maka mereka mengatakan bahwa Jibril salah alamat. Alamat palsu berarti. Ternyata alamat palsu dari dulu. Dari pemaparan-pemaparan dalam video ini, antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ada sikap mendua dari kalangan Syiah. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa Mushaf Fatimah bukanlah Al-Quran, melainkan berisi tentang kedudukan Nabi Muhammad di surga, serta berita-berita dan kejadian-kejadian yang akan datang. Ini yang banyak dikemukakan oleh kalangan Syiah di Indonesia. Di sisi lain, khususnya di mana Syiah menjadi umat mayoritas, mereka dengan tegas mengatakan bahwa Mushaf Fatimah memang benar-benar ada, tetapi dipegang secara rahasia oleh Imam Mahdi. Mereka hanya memiliki halaman pertama saja dari Mushaf Fatimah tersebut. Kedua, kalangan mayoritas Islam di Indonesia yang Muslim Sunni, melihat dualisme di kalangan Syiah tersebut sebagai taqiyah, cara bunglon yang memang menjadi ajaran Syiah. Dengan tujuan agar dapat diterima dan tidak dimusuhi oleh masyarakat di mana mereka berada. Ketiga, mayoritas Muslim di Indonesia pada dasarnya menolak prinsip-prinsip ajaran-ajaran Syiah, baik terkait dengan iman kepada 12 imam, sikap mereka yang memusuhi sahabat-sahabat Nabi, pandangan mereka soal Quran, soal taqiyah, soal nikah mut'ah, dan sebagainya. Keempat, mayoritas Muslim di Indonesia juga menolak Mushaf Fatimah sebagai kitab suci. Mayoritas Muslim percaya bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tidak ada lagi penurunan wahyu. Kelima, mayoritas Muslim di Indonesia juga menolak dan menentang penokohan Ali bin Abi Thalib yang berlebihan. Ada Syiah yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi Jibril kemudian memberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan, pada titik yang ekstrim, ada kalangan Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana juga penolakan terhadap Tazkirah dan kitab-kitab Ahmadiyah lainnya, mayoritas Muslim di Indonesia, selain menolak Mushaf Fatimah, juga menolak banyak kitab-kitab Syiah lainnya. Di situs hidayatullah.com, dikemukakan setidaknya ada 20 kitab Syiah yang ditolak, termasuk kitab Al-Kafi. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, penolakan mengindikasikan adanya perbedaan pandangan, dan atau perbedaan pendapat. Berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa,
Tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.